sampai datangnya hari raya Idul Fitri nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena Pak, di penghujung Ramadan Korea ditanya, dan biasanya yang apa-apa biasanya sholat sunat tarawih amu sampai ke belakang. Karena di penghujung Ramadan diujilah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa supaya bisa istiqomah. Dikarenakan dan apa-apa sibuk mengawalan anaknya pergi bagi rayo, dan ibu-ibu sibuk jual anaknya membuat kue bayi di rumah. Mudah-mudahan dengan seminggu waktunya kita akan melaksanakan ibadah puasa, lebih dari seminggu insyaallah kita bisa beristiqomah, kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan ibu-ibu sidang salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cerita sebuah kisah 18 hari sebelum kepergian Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah dipanggil ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah kisah yang bertepatan pada bulan haji, yaitunya haji wada, haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu bertepatan pada hari Jumat, Rasulullah SAW memanggil Bilal. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Bilal? Wahai Bilal, tolong kau panggilkan seluruh sahabatku agar segera datang ke masjid. Tolong kau panggilkan kaum muslimin untuk segera datang ke masjid. Ada sesuatu hal yang ingin aku sampaikan. Lalu bergegaslah Bilal menerima perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan senang hati, wahai baginda Rasulullah. Lalu Bilal bergegas pergi keluar dari masjid, memanggil seluruh para sahabat dan para kaum muslimin pada saat itu. Berkumpullah para sahabat dan kaum muslimin pada saat itu di dalam masjid. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbahnya, lalu Rasulullah menyampaikan syiar Islamnya, lalu Rasulullah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir khutbah beliau disampaikanlah oleh Rasulullah SAW, sudah dekat waktunya wahai para sahabatku, aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pangkuannya. Pada saat itu para sahabat termenung mendengar khutbah terakhir Rasulullah SAW. Pada saat itu bapak dan ibu-ibu sidang sholat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Wahai para sahabatku, wahai para kaum muslimin, sudah dekat waktunya aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku Rasulullah, aku akan menghadap ke hadapan Allah, tidak tidak mau dalam keadaan berdosa, dalam keadaan berhutang. Pernyataan tersebut diulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Aku Rasulullah, aku tidak mau berhadapan dengan Allah dalam keadaan berhutang, dalam keadaan janji yang tidak pernah aku tepati. Pada saat itu bapak dan ibu-ibu, berdirilah seorang orang tua yang bernama Ukasha. Lalu berdirilah Ukasha dari tempat duduknya, disampaikanlah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai Habibullah, ada sesuatu hal yang ingin aku pertanyakan kepada engkau wahai Rasulullah. Kalau engkau dianggap sebuah hutang yang harus dibalaskan,
maka laksanakanlah wahai Rasulullah. Pada saat itu berceritalah seorang paman, seorang sahabat yang bernama Ukasha. Diceritakanlah oleh Ukasha, pada saat perang Uhud dulu ya Rasulullah, selesai perang Uhud kita kembali ke barat, aku berada di sebelahmu wahai Rasulullah. Pada saat itu kudaku bersebelahan dengan kudamu wahai Rasulullah. Pada saat itu engkau menunggangi kudamu, entah disengaja atau tidak disengaja, engkau memukul kudamu mengenai tubuhku wahai Rasulullah. Apakah itu harus dibalaskan wahai Rasulullah? Pada saat itu pada ibu-ibu geram pada para sahabatnya. Hati cek sahabat dalam hati ibu, sia yang adu berhutang dengan Rasulullah, sia yang berani menyakiti Rasulullah, tidak adu ibu. Lalu dijawablah oleh Rasulullah SAW, wahai Ukasha, itu adalah hutang yang harus kamu bayarkan. Kalau itu membuat menyakiti hatimu, melukai hatimu, menyakiti tubuhmu, maka segeralah engkau balaskan wahai Ukasha. Pada saat itu pada ibu-ibu geram para sahabat mendengar perkataan Ukasha. Kata Rasulullah kepada Bilal, wahai Bilal, bersegeralah engkau mengambil cambukku di rumahku wahai Bilal. Tolong minta kepada Aisyah. Bergegaslah Bilal menuju rumah Rasulullah. Ya Aisyah, aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil cambuknya wahai Aisyah. Lalu ditanyakan oleh Aisyah, untuk cambukku wahai Bilal. Rasulullah SAW menyuruh untuk mengambil cambuknya. Padahal pada saat ini, di bulan ini tidak terjadi perperangan wahai Bilal. Untuk apa Rasulullah minta cambuknya? Pada saat itu diceritakanlah oleh Ukasha kepada Aisyah. Lalu dibalas oleh Aisyah, wahai Ukasha, sampaikanlah kepada paman, wahai Bilal, sampaikanlah kepada paman Ukasha bahwasanya Rasulullah dalam keadaan sakit pada saat hari ini. Padahal Rasulullah dalam keadaan sakit pada saat itu. Maka gantikanlah oleh cucunya Hasan dan Husain. Agib sebilang itu urusan Rasulullah dengan Ukasha. Tidak berani ambil wahai Aisyah. Lalu bergegaslah Ukasha menuju masjid dan diserahkanlah cambuk Rasulullah kepada Ukasha. Lalu pada saat itu berjalanlah Ukasha ke depan, diberhentikan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar bin Umar, wahai Ukasha, teganya dirimu untuk memukul Rasulullah, teganya dirimu untuk melukai Rasulullah, lukailah diriku, pukullah diriku semaumu wahai Ukasha. Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai Umar bin Khattab, iko urusan ambo dengan Ukasha. Allah tahu engkau memiliki keimanan dan ketakwaan yang sangat luar biasa. Aku tidak mau menghadapkan dengan Allah dalam keadaan berdosa, dalam keadaan hati para sahabatku terluka. Itu urusan aku, segeralah lakukan wahai Ukasha. Pada saat itu pada ibu-ibu berjalanlah Ukasha lebih ke depan dan diberhentikan oleh Ali. Ali tadi Pak, wahai Ukasha, daripada engkau memukul Rasulullah dalam keadaan sakit engkau pukullah diri aku sebanyak 1000 kali. Sepuas-puas hati engkau wahai Ukasha. Aku Rasulullah, wahai Ali, itu urusan aku dengan Ukasha. Jangan satu-satu, jangan ikut campur. Allah tahu iman yang engkau miliki, maka aku tidak mau berhadapan dengan Allah dalam keadaan berhutang. Pada saat itu Bapak dan Ibu disampaikanlah oleh Ukasha yang sangat berat dan bencinya para sahabat pada saat itu. Aku Ukasha, ya Rasulullah, pada saat engkau memukul kudamu itu, aku tidak menggunakan pakaian, aku tidak menggunakan alas pada saat itu ya Rasulullah. Lalu aku Rasulullah, kalau engkau merasakan kesakitan yang sangat luar biasa yang mengenai tubuhmu wahai Ukasha, aku akan segera membuka jubahmu.
Pada saat itu Bapak dan Ibu-ibu sidang salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukalah jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku si Umar bin Khattab, wahai Ukasha, teganya dirimu memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beraninya engkau memukul Rasulullah, akan kupenggal kepalamu wahai Ukasha. Saking gerangnya, saking berangnya Umar bin Khattab mencari perangai Ukasha. Lalu Bapak dan Ibu-ibu, dibukalah jubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memancarkan cahaya yang sangat dahsyatnya. Pada saat itu berlarilah Ukasha ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayun tadadimu mencampaan de Ukasha ko cambuknya saja jauhan Bapak. Ana yung karajyan ni Ukasha ko, wahai Rasulullah, yung karajyan ni Ukasha ko, yung pulong dan mencium tubuh indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Nandak jadi yung karajyan ni Ukasha ko untuk mencambuk Rasulullah ko. Sironyo keitulah keistimewaan sifat sahabat pada saat itu Bapak dan Ibu-ibu. Tidak akan ada orang akan melukai tubuh indahmu ini wahai Rasulullah. Pada saat itu Bapak dan Ibu-ibu, terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, yang di atas pusatnya Rasulullah berikatan sebuah batu, yang karena Rasulullah dalam keadaan sakit yang begitu dahsyatnya. Aku Ukasha, sianan tega memukul engkau wahai Rasulullah. Ni aku melakukan itu, aku pengen memeluk tubuh indahmu ini, aku ingin mencium tubuh indahmu ini wahai Rasulullah. Karena aku tubuh indahmu ini yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka sedikit pun wahai Rasulullah. Pada saat itu Bapak dan Ibu-ibu menangis para sahabat mendengar perilaku yang disampaikan oleh Ukasha. Menangis ada di dirinya Ukasha, mencari perangai Ukasha. Menangis seluruh sahabat melihat tingkah laku Ukasha. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu kita semua bisa mendapat dan mengambil hikmahnya sifat ketenaran para sahabat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat nantinya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pada mahsyar nantinya. Dan mudah-mudahan dengan di penghujung Ramadan Bapak dan Ibu-ibu kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan salat sunat tarawih berjamaah di masjid hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin.